Halo, kembali lagi dengan saya Rifai. Untuk kali ini saya cuma ingin berbagi pengalaman ya. Seperti yang dilihat di gambar satu ini postingan saya di Facebook tahun 2014 sih, tanggal 31 Agustus. Nah, ini dulu tuh lagi marak-maraknya cryptocurrency tapi belum terlalu marak ya. Belum terlalu viral kalau untuk bahasa sekarang ya. Dulu itu seperti yang dilihat di gambar, untuk mendapatkan 500 satoshi, 50, 100, bahkan ada sampai ribuan satoshi per jam atau per 2 jam sekali, bahkan yang unlimited ya, maksudnya tuh nggak sampai 1 menit, instan gitu langsung udah kita tarik lagi, dan itu bisa gitu. Banyak voucher kayak gitu waktu tahun 2014, ada ribuan, mungkin udah bukan ratusan lagi. Cuman di gambar ini tuh dari bitcoinvoucher.eu ya. Kalau sekarang sih saya cek udah nggak ada tuh webnya. Ini cuman berbagi pengalaman aja. Dulu tuh saya tuh nyari cryptocurrency, kalau kata orang Jawanya angin-anginan, males-malesan gitu. Ya kalau lagi semangat cari, kalau lagi nggak semangat ya udah dilupain gitu. Nanti dilakuin lagi. Saya ngelakuin nyari cryptocurrency lagi tuh biasanya kalau ada berita muncul gitu di Facebook atau di media gitu. Biasanya baru semangat lagi nyari cryptocurrency. Coba sekarang dari gambar ini kita bandingin tahun 2014 dan tahun sekarang 2022. Coba kalau semisalnya dulu saya nyari cryptocurrency itu bukan cuma buat main-main, tapi diseriusin. Dari voucher yang kata orang itu buang-buang waktu di zaman sekarang, tapi kalau misalnya dulu dilakuin serius, nggak kita tarik tuh ya, nggak kita withdraw, nggak kita pay out, kita kumpulin terus. Coba bayangin, mungkin sekarang saya udah nggak bakalan kerja lagi kali ya, udah jadi miliarder mungkin, karena untuk mendapatkan ibaratnya 10.000 satoshi sehari, nggak sampai sehari lah, paling cuman berapa jam tuh kita udah dapet. Kalau untuk sekarang kan ya paling kayak di free bitcoin aja contohnya. Free bitcoin dari dulu udah ada, cuman sekarang paling per jam ngerol itu kita cuman dapet 3 satoshi per jam loh itu dulu. Kalau dulu tuh ratusan loh, 118 satoshi per jam kayak gitu. Ya emang nggak ada yang tahu soal masa depan, cuman ini sebagai gambaran gitu. Maksudnya segala sesuatunya itu kita emang harus berjuang di awal. Memang jalan yang kita pilih itu seringkali diremehin sama orang lain. Ah, kok kerjanya kayak gitu, oh kok bisnisnya kayak gitu. Ya itu hal yang biasa. Kenapa? Karena belum ada hasil yang bisa kita tunjukkan ke orang lain. Tapi biasanya nanti kalau misalnya kita udah berhasil tuh, orang lain baru mengakui ibaratnya perjuangan kita gitu. Selama belum ada hasil, mau kerja keras kalian kayak apapun, di pandangan orang ya belum berhasil gitu. Nanti kalau udah ada hasilnya, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya kendaraan, penghasilan yang melimpah, baru tuh biasanya orang-orang, kamu bisnisnya apa sih, kamu kerjanya apa sih, aku mau ikutan dong, aku mau join. Biasanya kayak gitu. Nggak cuman di kerja atau bisnis online ya, di dunia nyata pun kayak gitu. Misalnya nih, ada orang yang suka ngeremehin, kok kamu kerjanya jadi office boy, kok kamu kerjanya jadi cleaning service, misalnya kayak gitu. Tapi tanpa disadari, sebuah perusahaan tanpa adanya office boy, tanpa adanya cleaning service, bayangin kantornya jadi kotor ibaratnya. Relasi-relasi ibaratnya yang asalnya mau nanam modal di perusahaan tersebut, ngeliat kantornya aja kotor, mungkin mereka bakalan, kok kantornya aja kosong, nggak jadi deh saya nanam modal di sini gitu, nggak jadi deh saya investasi di perusahaan ini karena perusahaannya itu kotor. Apalagi buat ibaratnya buat ngurusin kantornya sendiri aja nggak bener, apalagi kalau misalnya ngurusin investasi orang lain. Tapi emang nggak saya pungkiri juga kalau misalnya bisnis bisnis online di zaman dulu dan sekarang itu nggak jauh beda. Zaman dulu juga banyak kok
bisnis online yang katanya bisnis online tapi ternyata multi level marketing atau Ponzi ya, money game kayak gitu. Dulu zaman viral-viralnya itu yang saya ingat ada dua, ada Indobo Club sama Triple M, MMM-nya Mafrodi. Ya dulu tuh sempet di sini sempet lah bisa saya sebut mungkin seluruh Indonesia tuh viral lah Mafrodinya itu yang MMM. Udah berapa kali tuh, ibaratnya udah beberapa kali tutup buka lagi tetap aja masih banyak orang yang ikut. Dan emang mirisnya itu banyak orang yang ibaratnya tuh nyodorin keluarganya, nyodorin sanak saudaranya buat ikutan ke Mafrodi itu, ke MMM itu, padahal itu bisnisnya itu money game. Dan orang zaman itu tahun 2014-an masih banyak orang yang nggak tahu apa itu sih money game, apa apa sih itu HYIP, ya kayak gitulah. Kalau di zamanan sekarang kan orang-orang udah pada melek ya soal kayak gitu. Kalau dulu tuh enggak, banyak yang kemakan, banyak yang rugi, banyak orang yang jual tanah cuman buat ikutan HYIP atau yang Ponzi kayak gitu, money game. Padahal namanya money game ada buntutnya juga, yang jadi buntut itu yang kasihan kan. Kalau dibandingin zaman dulu sih sekarang udah lumayan lah, udah lumayan lebih baik dalam artian karena orang-orang udah pada tahu untuk kejebak ke hal-hal yang bisnis yang kayak gitu lagi tuh udah susah lah orang-orang. Cuman ya kalau untuk sekarang sih masalahnya lebih susah nyari uangnya kalau di online, bener-bener susah, nggak kayak dulu lagi. Kalau zaman sekarang tuh kalau kita mau dapat uang yang lumayan gede itu terbatas. Maksudnya terbatas ya itu contohnya kita ikutan jadi affiliate, terus misalnya kita ikut-ikutan jual beli online, ini disebut merek ya, misalnya kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, entah kita jadi reseller atau dropshipper. Zaman sekarang kayak gitu. Cuma kan kalau kayak gitu kan kita butuh keahlian khusus ya, butuh belajar, butuh ikut seminar. Karena kalau misalnya orang yang awam nggak tahu soal jual beli, belum ada pengalaman sama sekali, itu tuh sulit, nggak semudah apa yang dibicarakan atau yang diiklankan oleh orang-orang yang ngajak kita buat join gitu. Ada sih kalau misalnya kayak kerja online zaman sekarang tuh ngetik ngetik kapta typers kayak gitu. Ya emang sekarang ada, masih ada dan itu bertahan. Cuman untuk bayarannya sendiri pun udah nggak wah kayak dulu. Contoh kalau tahun 2014-an itu per 1000 kapta yang kita ketik kita dapat $1. Kalau sekarang paling cuma 0,26 dolar per 1000 kapta. Dan itu tuh capek, kerjaan yang boring karena bisa sampai seharian kita ngetik paling cuma dapat berapa ratus kapta doang. Paling cuma dapat 500 perak gitu kan. 500 rupiah maksudnya. Kadang kita mikir kok nggak sebanding ya sama kerjaannya, capek kayak gini. Iya itu untuk sekarang, tapi waktu dulu itu lumayan. Ya itulah yang ibaratnya tuh jadi pengalaman buat saya juga, kenapa sekarang saya terjun lagi di dunia online. Maksudnya tuh di dunia ya cryptocurrency, coba nyari-nyari lagi kerjaan online yang bener-bener work, bener-bener membayar, nggak scam gitu. Saya coba lagi, bukannya coba sih, berusaha lagi di situ. Karena yang namanya kita berusaha nggak boleh coba-coba, kita harus benar-benar serius gitu untuk menjalaninya. Saya juga tahu kok untuk zaman sekarang banyak kayak freelancer ya, web-web kayak Fiverr, Pico Workers yang kayak gitu tahu. Cuman saya nggak ngerekomendasiin teman-teman yang awam seperti saya untuk ikut di situ. Kenapa? Ya karena untuk ikut di web-web seperti freelancer itu kita butuh ke skill gitu, butuh keahlian. Contoh translating, jadi maksudnya itu translate bahasa Inggris ke Indonesia, atau desain grafis. Kebanyakan kan kayak gitu kita yang dibutuhinnya sama orang-orang yang mencari pekerja di Fiverr ataupun freelancer kayak gitu. Jadi kalau saya tuh lebih nyari
kerjaan ataupun bisnis online yang benar-benar sesuai dengan kemampuan saya. Saya nggak mau mengada-ada, nggak mau ikut-ikutan orang yang akhirnya justru malah ngerugiin diri sendiri. Lebih ke situ sih. Emang sekarang juga banyak kok yang ngomong kayak, kenapa sih cari-cari recehan, cari-cari kayak Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu, terus Ethereum, Litecoin di voucher-voucher kayak gitu. Kan paling dapatnya cuma 1 perak gitu, 1 rupiah. Ya iya sih, cuman kan namanya kita baru mulai ya, namanya kita baru mulai berusaha, mau nggak mau tuh kita harus mempelajari dulu. Seenggaknya tuh kita harus terbiasa dulu dengan hal yang seperti itu. Nanti sedikit-sedikit pasti kebuka jalannya. Ya saya sampai saat ini sih emang belum menghasilkan apa-apa, baru menghasilkan paling $2, $3, itu pun bukan dari Bitcoinnya, tapi lebih ke kayak ngetik kaptanya seperti itu. Kalau untuk kayak cryptocurrency sekarang saya mainan voucher itu, emang niatan saya nggak bakalan saya tarik dulu, saya ikut-ikutan voucher dulu sampai misalnya batas minimal untuk di withdraw, udah saya withdraw, saya simpan aja udah di wallet saya, dengan harapan maksudnya tuh mudah-mudahan kedepannya tuh harga cryptocurrency itu naik lagi. Kan nggak ada yang tahu, contohnya ya kayak Bitcoin ini, seperti yang teman-teman lihat tahun 2014 buat dapetin 5.500 satoshi itu nggak sampai sehari, nggak sampai, ibaratnya 5 jam tuh nggak sampai. Coba dibayangin kalau misalnya sekarang dapat 5.000 satoshi dalam paling waktu 4 jam gitu sehari, kan lumayan. Itulah dia. Jadi intinya sih jangan ngeremehin kerjaan orang lain, jangan ngeremehin profesi orang lain, karena kita nggak tahu kedepannya tuh bakal kayak gimana gitu. Dan saya juga nggak mau ikut-ikutan orang yang misalnya pakai VPN lah, pakai hal yang kayak gitu. Ya kita kerja bener-bener apa adanya aja udah gitu, nggak usah pakai alat-alat bantu yang lain, misalnya untuk mendapatkan viewers Amerika misalnya. Kan banyak tuh kayak shorten link atau ads yang misalnya dari YouTube, dari VTube, yang misalnya seperti yang kita tahu untuk per klik CPM, untuk bahasanya tuh CPM-nya untuk orang Indonesia tuh kecil banget emang pendapatannya. Yang gede tuh kayak Amerika, Kanada, Korea Selatan, itu gede-gede per kliknya. Cuman kalau untuk misalnya kayak orang Indonesia, India, Pakistan, biasanya tuh per kliknya tuh dihargain murah banget. Makanya banyak orang-orang ngakalin pakai VPN. Cuman kalau buat saya nggak mau masuk ke situ. Bukannya apa-apa, bukannya so bersih atau gimana, cuman ya emang kurang serak aja dengan hal-hal yang seperti itu. Saya lebih suka dengan saya kerja, saya dapat uang, saya bisnisnya masuk akal, nggak asal masukin dana untuk investasi di situ. Contohnya misalnya kayak trading, kemarin-kemarin viral tuh kayak binomo dan lain-lain. Ya kalau kita ngelihat hasilnya sih lumayan, tapi kan resikonya juga ada. Dan kebanyakan 90% orang-orang yang nawarin affiliate dari kayak gitu, maksudnya untuk biar orang-orang ikut ke situ tuh kebanyakan tuh bohong, cuman ngiklanin yang bagusnya doang. Itu juga yang saya sampai saat ini menghindari jual beli online. Kenapa saya menghindari jual beli online? Karena emang gak seret, lagi-lagi terlepas dari misalnya dosa atau enggak, itu urusan masing-masing, urusan individu. Cuman kalau buat saya sendiri, saya kurang seret. Karena misalnya contoh dijual beli online, contoh kita ambil orang jualan baju, bajunya katanya bahannya grade A plus gitu, bahannya grade A plus, warnanya sesuai dengan gambar asli. Ada orang beli, klik, sampai di alamat tujuan ternyata bahannya jelek, intinya nggak sesuai dengan yang diiklankan. Itu kan sebenarnya udah masuk ke penipuan ya. Kalau buat saya sendiri yang kayak gitu saya nggak mau, karena ya nggak serak aja gitu. Walaupun memang saya tuh termasuk orang yang kalau misalnya nyebarin link referral bisnis saya agar saya dapat persenan dari referral yang saya dapat, itu buat saya sendiri tuh saya nggak bisa buat bohong. Jadi pertama-tama kalau misalnya saya nyebar link referral untuk
agar orang join di bisnis saya, pasti saya kasih tahu dulu awal-awalnya. Gini loh bisnis yang saya geluti. Modalnya segini loh, ada resikonya loh, nggak selalu untung. Ya itulah yang nyebabin kenapa saya tuh sulit banget mendapatkan referral, mendapatkan orang-orang yang mau join di bisnis yang saya geluti. Karena saya itu jujur gitu. Ya bukan berarti saya meninggikan diri saya sendiri, tapi memang faktanya seperti itu. Saya selalu jujur dengan bisnis yang saya geluti. Resikonya saya sebutkan di awal, nggak cuman yang manis-manisnya aja. Yang manisnya juga tentu saya kasih tahu, tapi yang pahit-pahitnya juga saya kasih tahu. Karenanya kalau untuk join di bisnis yang saya geluti, selalu saya sebutkan di awal, jangan pakai uang pribadi. Pakailah uang bebas, uang nganggur. Contohnya misalnya kita gaji sebulan 2 juta, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain sudah tercukupi, masih ada sisa uang nih yang nganggur misalnya 200 ribu, ya 100 ribunya lah kita pakai buat bisnis online itu sendiri. Nggak harus 2 juta gajian, 2 jutanya kita pakai untuk bisnis online, seakan-akan bisnis online itu akan menghasilkan berlipat-lipat dari gaji yang kita dapatkan. Padahal nggak seperti itu, nggak semudah itu. Dunia online juga banyak tipu-tipunya, sama aja kayak konvensional. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ya untuk saat ini sampai sini aja dulu, nanti kedepannya kita update lagi untuk bisnis-bisnis yang real, yang membayar, gak kebanyakan janji-janji. Tapi emang saya pastiin kalau untuk yang free kayak gitu, yang gratisan, saya jamin memakan banyak waktu dan juga capek. Jadi emang teman-teman juga harus siap untuk hal itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.